Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Septa Prika Pradana dengan NIM 230111211300089. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya M. Arthur Rafliansyah dengan NIM 23010111211301309. Perkenalkan, nama saya Tegar Fajar Ramadan, nomor NIM 230101211140147. Perkenalkan, nama saya Maritza Setia Nugraha dengan NIM 230101112113080. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andri Wibowo dengan NIM 230112114 Baik, di sini saya akan menjelaskan materi singkat laboratorium ke-6 itu tentang interval kepercayaan bagi mu dan sigma diketahui serta populasi tak terbatas bila X sampling adalah nilai tengah contoh acak berukuran N dari suatu populasi dengan ragam sigma kuadrat diketahui, maka selang kepercayaan 1 min alfa kali 100% bagi mu adalah rumusnya seperti ini. P buka kurung X rata-rata min Z alfa setengah sigma X per akar N kurang dari mu lebih dari dan mu kurang dari X rata-rata ditambah Z alfa setengah sigma X per akar N sama dengan 1 min alfa. N berukuran besar lebih dari sama dengan 30 jika sigma kuadrat tidak diketahui tetapi sampel berukuran besar N lebih dari sama dengan 30, sigma kuadrat dapat diganti dengan S kuadrat. Interval kepercayaan bagi mu dan sigma tidak diketahui serta populasi tak terbatas bila X rata-rata dan S adalah nilai tengah dan keseimbangan baku contoh berukuran N kurang dari 30 dan ragam tidak diketahui, maka selang kepercayaan 1 min alfa kali 100% bagi mu adalah rumusnya sebagai berikut. P kurung X rata-rata min Z A per alfa per 2 kali S dibagi akar N, mu lebih dari dan mu kurang dari X rata-rata ditambah Z alfa bagi 2 kali S bagi akar 2 tutup kurung sama dengan 1 min alfa. Dalam hal ini adalah nilai T dengan V sama dengan N min 1. Populasi pertama mempunyai rata-rata mu1 dan standar deviasi sigma 1. Populasi kedua mempunyai rata-rata mu2 dan standar deviasi sigma 2. Dari populasi diambil sampel random sebanyak N1 dengan rata-rata 1. Populasi kedua diambil sampel random sebanyak N2 dengan rata-rata X2. Maka sekelompok sampel itu saling bebas. Interval kepercayaan untuk pendugaan beda dua rata-rata mu1 min mu2 bila sigma 1 dan sigma 2 tidak diketahui adalah rumusnya sebagai berikut. Rata-rata X1 dikurangi rata-rata X2 min T alfa min per 2 kali S per X1 dikurangi X2 mu1 dikurangi mu2 lebih dari dan kurang dari rata-rata X1 dikurangi rata-rata X2 ditambah TA dibagi 2 S per X1 rata-rata 1 dibagi rata-rata 2. Seperti itu. Bab 3, contoh soal nomor 1. Sebuah biro pariwisata di Jakarta mengadakan suatu penelitian tentang kepariwisataan di Indonesia dan ingin memperkirakan pengeluaran rata-rata wisatawan asing per kunjungannya di Indonesia. Guna keperluan di atas, suatu sampel random yang terdiri dari 100
wisatawan asing telah dipilih guna diwawancarai dari populasi yang dianggap tidak terhingga. Hasil wawancara tersebut memberikan keterangan rata-rata pengeluaran perkunjungan sebesar $800 per wisatawan. Jika kita anggap defisit standar dari pengeluaran semua wisatawan kurang dari konstan sebesar $120, maka buatlah interval keyakinan sebesar 95%. Soal nomor 2, sebuah perusahaan ingin mengestimasi rata-rata waktu yang diperlukan oleh sebuah mesin yang digunakan untuk memproduksi satu jenis kain diambil secara acak 36 piece kain. Waktu rata-rata yang diperlukan untuk memproduksi satu piece kain adalah 15 menit. Jika diasumsikan standar deviasi populasi 3 menit, tentukan estimasi interval rata-rata dengan tingkat confidence atau tingkat kepercayaan 95%. Pembahasan soal nomor 1. P kurung buka 800 dikurangi 1,96 120 per akar 100 lebih besar MU lebih kecil 800 ditambah 1,96 120 per akar 100 kurung tutup sama dengan 0,95. P 776,48 lebih kecil MU lebih besar 823,53 sama dengan 0,95. Rata-rata pengeluaran wisatawan per kunjungan akan berkisar sekitar $776,48 hingga $823,56. Di sini saya akan menjelaskan contoh soal nomor 3. Sebuah peti kemas diperiksa untuk menaksir persentase barang rusak. Untuk keperluan tersebut diambil 60 buah barang yang ada dalam peti dan diperoleh 9 buah rusak. Dugalah persentase barang yang rusak. Digunakan interval keyakinan 99%. Maka dapat dikerjakan dengan langkah pertama. N sama dengan 60, X sama dengan 9, P sama dengan 9 per 60 sama dengan 0,15, 1 min A sama dengan 99%. A sama dengan 1% sama dengan 0,01. ZA per 2 sama dengan Z 0,005 sama dengan 2,575. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan contoh soal nomor 4. Penelitian dilakukan terhadap 16 sampel mahasiswa jurusan manajemen ABCD untuk mengetahui rata-rata pengeluaran mereka dalam 1 bulan. Dari ke-16 mahasiswa tersebut didapat bahwa rata-rata pengeluaran per bulan adalah Rp500.000 dengan standar deviasi Rp100.000. Dengan interval keyakinan 95%, buatlah pendugaan interval pengeluaran rata-rata per bulan seluruh mahasiswa jurusan manajemen FE ABCD. Untuk menjawab soal tersebut, maka langkah pertama yang harus dilakukan yaitu menulis diketahuinya N sama dengan 16, X bar sama dengan 500, S sama dengan 100, dan T sama dengan 2,131. Maka bisa disimpulkan X bar min T S kali S per akar N kurang dari mu kurang dari X bar plus T dikali S per N. Maka sama dengan 500 min 2,131 dikali 100 per akar 16 lebih kurang dari mu kurang dari 500 plus 2,131 dikali 100 per 16. Maka didapatkan hasilnya 446,725 kurang dari mu kurang dari 553,275. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Soal nomor 5. Sebuah sampel random yang terdiri dari 100 mahasiswa telah dipilih dari populasi mahasiswa sebuah universitas. Ke 100 mahasiswa di atas telah diberi semacam tes kesehatan guna menentukan angka kuosien kecerdasannya. Angka rata-rata ke 100 mahasiswa di atas ternyata sebesar 112 dengan deviasi standar 11. Berilah interval keyakinan 95% guna menduga angka rata-rata kuosien kecerdasan seluruh mahasiswa universitas di atas. Soal nomor 6. Di suatu pabrik tekstil telah diukur 16 buah kayu untuk dasar penaksiran
panjang rata-rata tiap kayu yang dihasilkan. Dari 16 kayu yang diukur tadi, ternyata rata-rata panjangnya 54,4 meter, sedangkan simpangan bakunya 0,8 meter. Tentukan interval kepercayaan panjang rata-rata sebenarnya untuk tiap kayu yang dihasilkan dengan tingkat kepercayaan 95%. Pembahasan soal nomor 5. P X min Z A per 2 S per akar N lebih kecil dari mu lebih kecil dari X tambah Z A per 2 S per akar N sama dengan 1 min A. P 112 min 1,96 11 per akar 100 lebih kecil dari mu lebih kecil dari 112 ditambah 1,96 11 per akar 100 sama dengan 0,95. P 109,844 lebih kecil dari mu lebih kecil dari 114,156 sama dengan 0,95. Angka rata-rata kecerdasan seluruh mahasiswa akan terletak antara 109,844 hingga 114,156. Pembahasan soal nomor 6. df degree of freedom sama dengan n-1 sama dengan 16 min 1 sama dengan 15. P kurang 54,5 min 2, 1315 0,8 per akar 16 lebih kecil dari mu lebih kecil 54, tambah 54,5 ditambah 2, 1315 0,8 per akar 16 tutup kurung sama dengan 0,95. 54,1 lebih kecil mu lebih kecil 54,9. Contoh soal pendugaan parameter sampel kecil nomor 7, yaitu dalam sebuah penelitian kadar kimia ortofosfor A5 sampel dikumpulkan dari station 1 dan 12 sampel diukur dari station 2 ke 15 sampel dari station 1 yang mempunyai rata-rata kadar ortofosfor 3,84 mg/L dan standar deviasi 3,07 mg/L, sedangkan 12 sampel dari station 2 mempunyai rata-rata kadar 1,49 mg/L dengan standar deviasi 0,80 mg/L. Carilah selang kepercayaan 95% untuk selisih rata-rata kadar ortofosfor sesungguhnya pada kedua station tersebut. Anggap bahwa pengamatan berasal dari populasi normal dengan variansi yang berbeda. Kesimpulannya yaitu berdasarkan materi di atas dapat disimpulkan bahwa pendugaan adalah proses yang menggunakan sampel statistik untuk menduga atau menaksir hubungan parameter populasi yang tidak diketahui. Terdapat dua cara dalam melakukan pendugaan, yaitu pendugaan titik atau point estimation dan pendugaan interval atau interval estimation. Pembahasan dari contoh soal pendugaan parameter sampel kecil, yaitu diketahui X bar 1 atau rata-rata kadar ortofosfor station 1 yaitu sebesar 3,84, kemudian N1-nya 15 dan S1 atau standar deviasi yang pertama yaitu 3,07. Kemudian diketahui juga X bar 2 atau rata-rata kadar ortofosfor station 2 itu sebesar 1,49 dengan N2 yaitu 12 dan S2 atau standar deviasi yang kedua yaitu 0,80. Nah, dari data tersebut itu diasumsikan varians berbeda, maka hasilnya seperti ini. Hasil dari varians tersebut yaitu 16,3 yang dimana dibulatkan menjadi 16. Nah, kemudian kita mencari selang kepercayaan 95% untuk selisih rata-rata kadar ortofosfor di station 1 dengan station 2. Seperti pada gambar. Didapatkan hasil dari rumus-rumus tersebut yaitu 0,60 kurang dari mu 1 dikurangi mu 2 kurang dari 4,10.